Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya ayah bunda kakak abang untuk moderatornya tiba-tiba berhalangan hadir karena ada kerabatnya yang meninggal. Jadi saya yang gantikan untuk moderatornya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ustadz Muhammad Rashid Ridho selaku pemateri pada sore hari ini, serta bunda-bunda solehah serta sahabat PKCQ yang kami sayangi. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul bersama di Zoom meeting ini dalam agenda barbecue, belajar bersama belajar Quran. Salat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum memulai agenda pada sore ini, marilah sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat PKCQ semuanya, perkenalkan nama Syekh Syafti Arifah sebagai moderator pada sore hari ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama, tahsin surah Al-A'la ayat 17 sampai 19. Dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Ustadz Muhammad Rashid Ridho, kemudian terakhir Riyadhah surah Yasin. Baiklah, langsung saja kita mulai tahsinnya kepada Ustadz Muhammad Rashid Ridho. Dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa salamun man ittaba'al huda ala habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Syukur kepada Allah yang telah menggerakkan hati kita kesempatan pada sore hari ini sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam melaksanakan kegiatan rutinitas kita sore Jumat yang sudah berjalan 1 tahun lebih, ya 1 tahun lebih, yaitu bersama belajar Quran. Semoga niat yang baik yang sudah direalisasikan dengan baik dapat berjalan semestinya dan dijaga keistiqomahan kita. Karena yang paling berat selain amanah juga adalah istiqomah. Amalan itu biar sedikit tapi continuous. Lebih bagus lagi banyak dan terus ataupun istiqomah. Nah, yang paling tidak bagus sedikit tapi tidak ada. Nah, maka mintalah sama Allah, Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Tapi dengan adanya kendala di Zoom ini jadi rame ya. Biasanya kan setelah panitia ngasih link Zoom habis itu krik-krik gitu kan. Tapi dengan adanya kendala tadi sedikit jadinya rame gitu. Tapi nggak apa-apa. Mungkin sengaja dibuat seperti ini biar rame, biar saling sapa, biar saling membantu satu sama lain, gitu kan. Semoga nanti waktunya kita nggak lama-lama ya. Saya juga berusaha menempatkan waktu, coba misalnya 1 jam, paling lama 1 jam 15 menit lah paling nggak. Karena dalam kelompok-kelompok belajar lain mungkin hanya tahsin gitu kan. Kalau ini kan ada tahsinnya, ada penjelasan materinya, ada riyadhahnya. Untuk yang baru bergabung, riyadhah itu kita biasakan Yasin dan Al-Waqiah. Coba dulu saya juga pernah jelaskan, coba dawamin, biasakan Yasin Al-Waqiah 40 hari tanpa putus. Nah itu insya Allah
rezeki dan urusan kita dipermudah sama Allah datang dari arah yang tidak terduga-duga. Kalau Yasin kan pemudah urusan. Kalau Al-Waqiah kan pemudah rezeki. Maka dibacakan coba. Nah, saya juga ngajak kalau sudah baca sehari tulis day one gitu, misalkan hari pertama Yasin Al-Waqiah, supaya orang yang melihat termotivasi, orang yang melihat nanya ada apa ini. Nah, kalau udah 40 hari nanti, tapi istiqomah jangan bolong, nanti kita akan merasakan apa pertolongan Allah yang hadir pada diri kita. Mungkin ujian itu tidak akan pergi, tapi Allah hadirkan juga kemudahan, Allah hadirkan juga ketenangan dalam menghadapi ujian tersebut. Oke, kita mulai ya. Surah Al-A'la ayat 18 dan ayat 19. Oke, kita mulai dengan membaca Al-Fatihah dan doa-doa nanti. Boleh hidupkan mikrofonnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Oke. Ayat pertama, ada yang pengen megang ayat pertama, mimpin ayat pertama? Ayat 18. Inna hadza lafis suhufil ula. Siapa yang siap megang ayat tersebut? Silakan Bunda Erna. Bunda Erna ya, benar ya? Iya. Oke, ayat terakhir suhufi Ibrahim wa Musa. Silakan siapa? Bunda Al bisa Bunda? Siap. Oke, siap. Berapa hari lagi? Oh, enggak. Itu mah Saya kira gontor. Iya. Banyak keingatnya gitu, keingatnya sudah digontor. Saya mah Ya. November, Ustadz. Oh, November ya, masih lama. Tanggal berapa? Nggak tahu, katanya 13, antara 13, 14, 15 lah. Oh, ya. Oke. Ya, kita mulai ya. Saya mulai ta'awuzi dan basmalah. Nanti Bunda Erna boleh mulai ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Baik. Barang-barang ya. Wahid isani salasa. Inna hadza lafis suhufil ula. Baik, bareng-bareng. Sekali lagi, wahid isni salata. Inna hadza lafis suhufil ula. Baik, inna. Inna, apa hukumnya? Gunna. Haknya besar. Haknya panjang enggak? Haknya panjang enggak? Haknya panjang ya, matobi'i. Hanya hurufnya besar, tidak ada ya. Dua harokat. Walaupun dia tidak ada alif, tapi ada tanda petik gitu, itu panjang. Ya itu sama dengan satu alif di situ. Tapi penulisan rosemnya seperti itu. Rosem itu tulisan. Zanya panjang enggak? Panjang, ada alif. Panjang, matobi'i.
As-suhufil. As-suhufil. Alif lamnya alif lam apa? Alif Alif samsiah. lam syamsiyah ada tapi tak terbaca. So dengan ha itu enak itu sebutannya. Suhufil, suhufil. So ya, jangan su. Jangan tu, jangan syu, tapi su. Suhufil ula. Alif lamnya alif lam apa? Al-ula. Alif lamnya alif lam Maria. alif lam qamariyah. Apa hukumnya mat tabi'i lagi, la mat asli. Nah, jadi panjangnya masing-masing 2 harokat. Tidak boleh kecuali ya. Inna hadza. Tak boleh. Harus 2 ketukan. Inna hadza la fis suhufil ula. Itu ya. Nggak boleh kan di akhir kalimat. Biasa di akhir kalimat kalau ada mat tabi'i mat tarik disukun. Enggak, itu belum di akhir kalimat. Ya, maka bacanya nggak boleh nggak boleh. 2 harokat. Inna hadza la fis suhufil ula. Ya. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Wah, istani talasa. Inna hadza la fis suhufil ula. Baik, silakan. 1 atau 2 orang yang mau mencoba dipraktekkan bacaannya. Ada? Coba Kak Aisyah moderator ditunjuk 1 atau 2 orang. Moderatornya ada nggak nih? Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Sekali lagi kita baca. Maaf sebelumnya. Inna hadza la fis suhufil ula. Baik. Kita lanjut ya. Ayat 19-nya. Suhuf. Apa arti suhuf? Suhuf itu apa? Mushaf. Tahu mushaf? Nah, suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Ya. Kalau digabungkan jadi 1 disebut mushaf. Oke. Suhufi Ibrahim wa Musa. Bunda Al, pimpin Bunda. Suhufi Ibrahim wa Musa. Baik. Suhu hanya ada angin dan berisi, tapi dia tipis ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ibrahim ya. Baknya disebut qalqalah sughra ya. Ada ba, jim, dal, poko, huruf-huruf qalqalah apabila dia sukun tengah kalimat maka dia disebut dengan qalqalah sughra. Apabila di akhir kalimat disebut dengan qalqalah kubra. Ra-nya berapa harokat? 2 harokat. 2 harokat itu disebut mat tabi'i. Hi 2 harokat mat tabi'i juga. Wa mu 2 harokat mat tabi'i juga. Sa mat asli. Suhufi Ibrahim wa Musa. Kadang masih kita terdengar ada yang membaca wa Musa. Allahu Akbar. Nah, jangan sampai. Tapi 2 harokat saja. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, Ibrahimnya jangan jangan tebal, tapi seperti setengah hidup. Suhufi Ibrahim
إبراهيم وموسى. واحد الثاني ثلاثة. صحف إبراهيم وموسى. Baik, ada 1-2 orang yang pengen coba? Ayat 19. 19 ada yang pengen coba? Coba kita bareng-bareng ya, ayat 18 dan ayat 19. Wahid, isnani salasah. Inna hadza lafis suhufil ula. 1, 2, 3. Suhufi Ibrahim wa Musa. Kita sudah selesai ya di surah Al-A'la. Maka kita berharap semoga bacaan kakak abang, ayah bunda termasuk saya sendiri sambil mengulang-ulang, semoga bacaan kita ada peningkatan. Itu yang disebut dengan muslim yang baik, setiap harinya ada peningkatan. Kalau hari ini bacaan kita masih seperti itu, besoknya seperti itu, maka kita termasuk orang yang merugi. Kalau lebih buruk, kita termasuk orang yang celaka, kata Allah. Kalau lebih bagus, nah itu kita termasuk orang yang beruntung. Maka konsep belajar adalah minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Belajar bisa dimanapun dengan siapapun, di benua manapun. Sebenarnya sore hari ini tuh saya minta adik kelas saya di Gontor Putri 2018, nah, Tanjung Batu Kundur juga, domisili komunitas kan, kuliah di Mesir. Saya sebenarnya minta tolong ke Ustazah Lia, tapi karena dia masih maba, wajib tinggal di asrama, jadi masih ada kegiatan-kegiatan. Jadi kemungkinan besar pekan depan, sebenarnya udah dibuat posternya untuk hari ini, tapi karena bentrokan jadwalnya dan antara Indonesia dengan Mesir kan jaraknya 5 jam. Nah, kita jam 4 Indonesia, di sana masih jam 11. Semoga nanti pekan depan bisa. Kalau kita lihat kan laki-laki kan sholat Jumat, berarti perempuan nggak ada kegiatan. Tapi di sana ada ternyata yang tidak sholat Jumat, perempuan tetap ada kegiatan karena tempat kuliahnya, asrama juga kan beda. Jadi semoga pekan depan nanti kita bisa belajar, sharing-sharing, sehingga kita bisa dapat ilmu. Ataupun kakak abang, ayah bunda yang pengen anaknya ataupun yang masih muda-muda ini pengen kuliah di sana, ya silahkan ikut kegiatan itu bareng-bareng. Semoga kita nanti dapat salam. Kalau nggak anak kita kan paling nggak, kalau nggak diri kita paling nggak anak cucu kita nanti. Gitu ya. Oke, saya kembalikan. Oke, saya kembalikan kepada kakak Aisyah ya selaku moderator. Ini moderatornya kemana ini? Nggak ada ya. Baik, baik. Oke. Ya bunda sekalian rahmati Allah. Sekarang kita masuk ke materi ya. Sekarang coba kita sama-sama, judul materi kita, ingat di poster itu apa judul materinya? Manusia mudah berucap sumpah. Ya, manusia mudah berucap sumpah. Sebenarnya judulnya ini agak berat, tapi karena ini
sering terjadi pada diri kita sehari-hari, ya, sering terjadi namun kita tidak tahu, kita anggap biasa saja, maka saya merasa ini tanggung jawab kita sebagai sama muslim, wajib mengingatkan dan memberitahu, sehingga nanti kalaulah di akhirat saya ditanya, saya terlepas dari tanggung jawab itu. Tapi bukan berarti ingin melepaskan tanggung jawab, justru ini bertanggung jawab karena saya menyampaikan info-info tersebut. Sekarang boleh cari dimanapun, saya kasih waktu mungkin beberapa detik sambil saya bertanya. Silahkan cari tentang ayat, ya, tentang ayat sumpah di dalam Al-Quran. Ya, bagaimana seharusnya bersumpah. Bagaimana sikap manusia ini yang mudah mengucapkan sumpah. Apa larangannya, bagaimana konsekuensinya dari sumpah tersebut. Ada yang tahu surah apa? Surah apa? Sudah ketemu? Surah yang berbicara tentang sumpah. Tapi bukan sumpahnya Allah ya. Kalau sumpahnya Allah ya, Allah yang memiliki waktu. Wal asr, demi masa. Demi masa. Itu di kampus saya itu ada, angkatan saya kalau nggak salah ngambil judul skripsi ayat-ayat sumpah dalam Al-Quran. Tapi ini kita manusia yang sering bersumpah, maka konsekuensinya dari manusia yang mudah mengucapkan kata sumpah itu apa? Coba cari di dalam Al-Quran. Sudah ada yang dapat? Mungkin sudah ada yang dapat tapi belum menghidupkan mikrofonnya, mungkin lupa. Sudah ada? Dapat? Coba buka surah Al-Maidah. Tuh, sudah saya kasih apa namanya kisi-kisinya. Al-Maidah. Al-Maidah ayat berapa? Boleh cari di Google, boleh. Al-Maidah ayat. Udah Erna, udah ketemu, udah Nita, Ramadan, Belum Ustadz, masih nyari. udah Gafrel. Ini yang harus ditanya ini. Berapa hari lagi, Bun? Balik? Surah Al-Maidah ayat 89. Coba buka Al-Maidah ayat 89. Sudah ya, Al-Maidah ayat 89. Nah, caranya biar cepat mencarinya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Nah, setelah An-Nisa, Al-Maidah. Sudah ya. Oke, ayat 89. Bunyinya pertamanya la yu'akhidukumullahu La yu'akhidukumullahu lagwi fi aimanikum. Oke, kalau gitu ikutin saya baca, nanti dipotong-potong ya. Nah, nanti ikutin. Boleh hidupkan mikrofonnya supaya kita dapat ilmu dari sini.
Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. La Oke, ikutin saya ya. Saya baca dulu. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. 1, 2, 3. La yu'akhidukumullahu Allahu billaghwi fi billaghwi aymanikum. aymanikum. Fi-nya itu mad jais ya, mad jais. Fi itu kalimat sendiri. Aymanikum itu kalimat sendiri ya. Jadi apabila ada mad tabi'i tidak ada kemudian bertemu dengan alif di lain kalimat maka mad jais. Ya, lanjut. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Nah, wahdis ini salasa. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Nah, qafnya bertasydid apabila ada dal sukun bertemu dengan ta yang bertasydid, maka bacanya bukan aqadtumul, tidak, tapi dimasukkan ke huruf ta langsung karena ta da itu hampir sama cara pengucapannya sehingga dia langsung masuk ke huruf selanjutnya. Jadi bukan aqad habis itu tumul, tidak, tapi aqad tumul aiman langsung ya. Lanjut. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. 1, 2, 3. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna min ahlikum. ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. 1, 2, 3. ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. 1, 2, 3. Malam yajid faqiyam 3 ayyam. Ayyamnya itu panjang ya. Ayyam. 2 harokat ya. Ayyam. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. 1, 2, 3. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Wahfazu aymanakum. 1, 2, 3. Wahfazu aymanakum. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. 1, 2, 3. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi la'allakum tashkurun. Oke. Ini artinya kan Allah tuh tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu tidak sengaja. Sumpah-sumpah yang tidak sengaja. Nanti tafsirnya seperti apa nanti saya jelaskan. Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya ataupun denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin. Yaitu dari makanan yang biasa
kamu berikan kepada keluargamu atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Nah, barang siapa yang tidak mampu melakukannya, maka kafarahnya adalah berpuasa 3 hari. Itulah kafarah sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah, dan janganlah kamu bersumpah dan jagalah sumpahmu. Nah, ini perlu kita garis bawahi ya. Itulah kafarah sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Jadi kalau kafarah itu denda pelanggaran bagi sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Yang kedua, perintah Allah, jagalah sumpah-sumpah kamu. Karena manusia juga terkadang butuh untuk sumpah. Nanti kita jelaskan di bawah. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepada kamu agar kamu bersyukur. Nah, ini saya mengambil penjelasan dari Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Beliau juga salah satu mufassir yang mengarang kitab tafsir. Ya. Tafsirnya adalah tafsir Wajiz, karangan Profesor Wahbah Zuhaili. Nah, bagaimana penjelasan tafsirnya? Maksud dari ayat ini adalah Allah itu tidak akan menghukum seorang hambanya di atas sumpah palsu, dan hal itu tidak wajib didenda. Yaitu ucapan-ucapan yang maksud dari lisan sumpah palsu yang Profesor Wahbah Zuhaili ini menjelaskan, yaitu bukan sumpah yang berbohong ya. Kalau sumpah bohong itu termasuk misalnya di persidangan, dia sumpah kamu menyaksikan saat ini jam segini ada orang yang masuk ke rumah ini jam segini, dibilang tidak ada padahal ada, itu sumpah palsu, dia tetap kena. Tapi yang maksud beliau di sini palsu di sini adalah yang tidak ada niatan untuk bersumpah, seperti ucapan contoh gini, tidak, demi Allah aku udah kenyang gitu. Nah, itu tidak termasuk, tidak kena gitu. Allah tak akan menghukum orang-orang yang tidak sengaja. Nah, demi Allah tadi saya baru dari rumah itu, padahal tidak. Tapi yang tidak dimaksud untuk bersumpah ini tidak. Nah, maka taunya orang itu bersumpah dengan tidak. Kalau kita nih di Indonesia ikut mazhab Syafi'i itu niat. Namanya niat itu harus dilafalkan setiap kita ingin melakukan musolli sunat zuhri, termasuk makanya kalau di Indonesia ini setelah selesai sholat tarawih membacakan niat, karena setiap satu puasa satu niat. Dalam mazhab lain ada berpendapat bahwa satu kali niat cukup saja untuk 1 bulan. Tapi kita di Indonesia ini pakai mazhab Syafi'i, setiap puasa ya wajib bacakan niat, karena niat itulah yang akan menentukan. Maka yang dimaksud adalah yang benar-benar sadar diniatkan. Namun Allah itu menghukum kita akibat sumpah yang memang dimaksud dan diniatkan untuk bersumpah. Karena kemudian setelah bersumpah kita mengingkarinya, inilah kafarah yang harus kita bayar. Apa dendanya? Nanti kita jelaskan ya apa kafarah, ini kan masih tafsirnya. Denda itu pertama harus memberi 10 fakir miskin makan. Ya. Seperti apa? Seperti yang kita berikan kepada keluarga kita, tanpa pelit, tanpa dikurang-kurangi ataupun tanpa disederhanakan. Contoh, pagi ini kebetulan kita lagi jalan-jalan, kita nginep gitu kan di penginapan, ada makannya, makanannya keren lah, makanan luar negeri. Tapi jam 10-nya kita pulang ke rumah, kita cuma makan roti aja gitu kan. Nah, tidak, tapi yang biasa kita berikan, yang standar, yang tanpa dikurangi, tanpa dilebihkan. Nah, ini wajib. Itu main HP aja ya. Nah, ya, atau kalau tidak mampu memberikan kepada orang miskin, maka dengan takaran. Nah, jadi kalau jenisnya itu seperti yang kita berikan kepada keluarga kita. Tapi kalau untuk takarannya itu satu sok itu kalau menurut Profesor Wahbah Zuhaili itu 2.751 gram. Berapa kilo itu? 2.751 gram. Nah, atau senilai dengan takaran pakaian. Atau kalau tidak mampu memberikan makan orang miskin, kafarahnya itu adalah jenisnya seperti yang kita berikan kepada keluarga kita, kemudian jumlahnya ya banyaknya yaitu 1 sok untuk 1 orang. Nah, kemudian kalau tak mampu maka kita berikan pakaian untuk masing-masing orang miskin. Kalau tidak mampu juga maka memerdekakan. Dan orang kaya ini
bersumpah lagi mengingkari biasanya boleh memilih 3 hal ini. Ini kan untuk orang yang mampu nih. Nah, boleh memilih. Ini bukan berarti harus 3-3-nya, tapi boleh memilih. Tapi apabila dia tidak mampu melaksanakannya karena dia fakir, maka cukup baginya untuk berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Maka Wahab Al-Zuhaili menjelaskan lagi, jagalah sumpah-sumpah kita. Jangan mengingkari tanpa sebab yang kuat. Berusaha dengan baik terhadap sumpah itu, jangan mengingkarinya. Jika sumpah itu untuk hal ketaatan, bukan kemaksiatan. Contoh yang tentang kemaksiatan, aku berjanji, aku tak akan mau bersedekah lagi. Tak boleh. Itu bersumpah untuk hal-hal yang baik. Kok malah bersumpah tak mau bersedekah lagi? Ini kan perintah Allah. Aku tak mau sholat lagi. Ini tak boleh. Aku tak mau tak mau berjumpa dengan orang itu lagi, bersilaturahim. Nah, itu tak boleh. Sedangkan Allah menyuruh kita, ya, la yadkhul jannata namam, adu domba. La yadkhul jannata qatil, tak masuk surga orang yang adu domba. La yadkhul jannata qatil, tak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi tak boleh bersumpah untuk hal-hal yang itu benar. Berarti kita kalau melanggar kebenaran, berarti kita telah melakukan kemaksiatan. Allah menjelaskan kepada kita itu hukum-hukumnya itu supaya mempermudah kita. Ya, kadang manusia ini udah dibuat mudah, dia suka melanggar pelanggaran, lidahnya tidak dijaga, sehingga manusia itu benar-benar menghargai sumpah. Karena kalau orang tak menghargai ucapan lisan sumpahnya, dia mudah. Termasuk tanpa kita sadari saat kita masuk ke tempat kita bekerja, itu udah berjanji. Cuma tidak ikrar sumpah saja. Janjinya apa? Saya bersungguh-sungguh akan ikut membesarkan sekolah ini, perusahaan ini, ataupun ini. Saya bersungguh-sungguh masuk kepada lembaga ini, organisasi ini, komunitas ini. Maka dijalankan sebaik-baik. Kalau tidak, berdosa. Ya. Ayat ini tuh turun terkait kaum yang mengharamkan perempuan atas daging, atas dirinya dengan bersumpah untuk menjalankan bagaimana mereka itu melakukan. Nah, maka larangan-larangan sebaiknya dalam tidak menjalankan larangan-larangan yang seharusnya tidak boleh kita lakukan dalam bersumpah itu, pertama, kita tidak boleh bersumpah itu selain nama Allah. Ya, demi Allah, nggak boleh demi nenek, betul, saya tak bohong. Demi nenek moyang saya, itu kan ada kan lagi viral di TV ini. Ya, demi ini kakek saya dulu nikahnya dengan jin, punya cucu jin, itu nggak boleh. Ya, bersumpah atas nama nenek moyang atau apapun itu nggak boleh. Ya, atas nama teman, atas nama bahkan Rasul pun melarang bersumpah atas nama Rasul. Nah, makanya disandingkan demi Allah, demi Rasulullah. Maka jangan mudah-mudah mengucapkan sumpah. Yang kedua, tidak boleh sumpah yang melanggar syariat dan tidak baik. Ya, artinya maksiat. Yang kedua, apabila kita bersumpah jangan melanggar. Maka ada yang harus dihindari dalam saat kita mengucapkan sumpah. Apa yang harus dihindari? Dihindari aja. Jangan mudah bersumpah. Kalau sudah terlanjur bersumpah, maka tepati. Ya, tapi saya pernah lihat satu film ini, bukan film ya, sinetron. Sinetronnya itu preman pensiun. Bagi orang mungkin melihatnya biasa, tapi bagi saya nonton preman pensiun walaupun cuma di Facebook ya, karena kita anak rantau nggak punya TV, ya kita melihat preman pensiun itu banyak nilai-nilai pendidikan. Salah satunya itu ada preman namanya Dik-Dik. Istrinya nanya sama Imas kalau nggak salah. Istrinya tuh nanya, beneran kamu nggak dari sini? Ya benar, demi apa? Tapi suaminya nggak jawab demi ini, demi itu kan sumpah juga. Tapi suaminya malah nanya balik, kamu maunya demi apa? Ini tanpa kita sadari ada nilai-nilai yang diterapkan dalam sinetron tersebut. Ya, walaupun judulnya preman pensiun, tapi isi orang-orang baik semuanya. Bagaimana satu kelompok itu harus saling mendukung, saling berjuang, taat kepada pemimpin.
saat kita mengambil iuran, apa yang harus kita berikan. Tidak boleh hanya sekedar ngambil, kita harus ada timbal baliknya. Ini banyak nilai-nilainya. Demi apa? Kamu maunya demi apa? Nah, itu suaminya jawab. Artinya dia tidak mudah bersumpah. Maka kita yang hidup di dalam alam nyata pun jangan mudah-mudah untuk bersumpah. Maka kalau kita melanggar sumpah, kita harus membayar kafaroh. Kafaroh. Nah, ada penjelasan lagi. Ada kafaroh, ada diat, ya. Tahu ya, pernah dengar ya? Ada diat, ada fidyah. Nah, ada dam. Nah, apa bedanya? Kalau kafaroh ini tebusan terhadap kita kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Ya. Kalau fidyah, tebusan kita terhadap kewajiban tak mampu melaksanakan sesuatu kepada Allah disalurkan kepada sesamanya. Nah, kalau dam itu untuk haji, ya kan? Kemudian ada lagi kalau kita misalnya dalam suatu perkara itu ada membunuh secara sengaja, nah itu ada lagi membayarnya, bukan kafaroh, ya. Kafaroh dalam pembunuhan itu apabila pembunuhannya tidak sengaja, bukan pembunuh ya, terbunuh kalau tidak sengaja. Misalnya tidak sengaja tertabrak ataupun apa, ya itu bayarnya lain lagi, ya. Maka ketika kasus terhadap pembunuhan atau terbunuh itu adalah hubungan sesama manusia ditebus kepada sesama manusia. Tapi kalau kafarah ini manusia menebusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus tahu lagi ya apa dari secara bahasa itu apa, kemudian secara apa namanya? Secara umum itu apa. Ya, oke. Kita perlu tahu dulu. Nah, secara bahasa kafarah ini dari bahasa Arabnya yaitu mengenal istilahnya adalah kifarah atau kifarat. Berasal dari kata kafrat, ya, yang berarti menutupi. Maksud menutupi di sini adalah menutupi dosa-dosa kita kepada hal-hal yang baik kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kafarah ini ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama yaitu kafarah nazir. Ya. Yaitu atau kafarah i'la. Nah, ini tapi kita nggak bahas itu. Itu misalnya kita menganggap ya istri kita seperti ibu kita. Nah, ini tidak boleh. Ini cara orang jahiliyah ingin menceraikan istrinya. Jadi dia mensetarakan istrinya seperti ibunya. Nah, kafarah zihar. Kafarah zihar ini, zihar itu diambil dari kata punggung. Ya. Kemudian ada kafarah terhadap yang tadi yang saya terputus, yaitu satu ada kafarah, ada diat, ada dam, ya, ada yang haji itu apa namanya? Kalau dam haji, diat itu terhadap kasus pembunuhan dengan sengaja. Kalau kafarat ini yang tidak sengaja. Kemudian kafarat, kemudian ada apa namanya? Orang tak sanggup berpuasa lagi, maka bayar sesuatu. Nah, maka ada kafarah yang kedua, yaitu kafarah terhadap yang pertama kan zihar terhadap pasangan. Yang kedua terhadap kasus pembunuhan. Ya, yang ketiga kafarah terhadap maaf cakap saat kita misalnya melakukan hubungan pasangan di siang hari saat bulan Ramadan. Yang keempat inilah yang kita maksud kafarah dalam kafarah yamin, yaitu kafarah sumpah. Yang terakhir adalah kafarah dam. Nah, ini saat kita berhaji. Tapi kita membahasnya kafarah yamin. Kafarah yamin ini lisan-lisan kita yang biasa kita terucap sumpah dengan sengaja. Ini kafarah yamin, ya. Tapi nanti dalam kafarah i'la ataupun kafarah yang pertama tadi zahir itu masuknya penebusannya ya sama seperti kita melakukan kafarah yamin, ya. Tidak boleh juga kita bersumpah ini untuk misalnya gini, sebuah rumah keluarga dia ngambek marah dengan istrinya. Dia bersumpah, aku bersumpah tidak akan mencampuri istriku. Nah, ini tak boleh. Apabila kemudian dia setelah itu dia mengikla namanya, mengislah istrinya itu setelah 4 bulan, batasnya itu dia harus memilih lagi. Dia tetap tidak mencampuri
atau kemudian dia mencampuri. Tapi sebelum dia mencampuri, dia harus membayar kafarah atas sumpahnya itu. Jadi ada dua, ya. Dia mencampuri istrinya, kemudian dia bayar kafarah atau dia ceraikan. Karena itu menyiksa sebuah pasangan. Tidak boleh. Maka hati-hati, ya. Jangan mudah bersumpah. Itu sudah termasuk bersumpah. Nah, kemudian kafarah ini juga berakumulatif. Akumulatif itu maksudnya apa? Kalau kita melanggar satu sumpah, ya kafarahnya misalnya kita nggak sanggup memberi makan orang miskin, nggak sanggup memberikan baju, nggak sanggup memberikan apalagi membebaskan hamba sahaya sekarang sudah tidak ada, ya, maka berpuasa selama 3 hari. Ini akumulatif. Artinya kalau satu sumpah ditutupi, ya, minta pengampunan dari Allah, kita puasa 3 hari. Kalau sumpahnya 2, ya 6 hari. Kalau puasanya sumpahnya 3 kali kita langgar, ya ditambahlah, ya, satu langgaran itu 3 puasa. Tujuannya apa? Supaya kita itu menjaga iman kita. Orang yang menjaga iman itu kan menjaga sumpahnya. Artinya kalau dia menjaga sumpahnya, dia tidak akan mengucapkan sumpah kecuali untuk yang benar. Kita boleh mengucapkan sumpah. Sama kasusnya dengan cerai, boleh. Tapi itu tidak disukai oleh Allah. Sama, sumpah boleh. Tapi untuk menjaga iman kita, contoh kita dalam persidangan, tidak ada saksi, tak ada bukti. Dengan sumpah itulah kita sebagai saksi untuk menetapkan satu kesempatan, boleh. Kita diberi amanah, kita bersumpah atas nama Allah, boleh. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita ada amanah, kita tidak menjalankan amanah kita dengan baik, itu termasuk kita harus membayar kafarah kita. Kita dijadikan ketua, kita tidak amanah terhadap apa yang kita pimpin. Oh, berarti kalau saya sudah tidak menjalankan amanah, saya puasa aja. Tidak di situ saja. Itu kan secara adatnya, ya, secara akhlak kita kepada Allah, ya, bagaimana adab kita kepada Allah. Tapi hukumannya ya siap-siap aja. Ada lagi orang yang diberi amanah, tidak amanah, ada lagi hukumannya lain. Maka perlulah kita harus menjaga hal-hal itu dengan baik agar yang ada di muka bumi ini bisa berjalan dengan baik. Maka jangan mudah-mudah kita untuk mengucapkan kata sumpah. Kalau dikit-dikit sumpah, orang yang sering berucap sumpah itu biasa lebih banyak bohongnya. Untuk menutupi suatu kedustaan, maka dia bersumpah lah. Orang-orang yang mudah bersumpah itu biasa lebih banyak bohong. Maka tahan-tahan, ya. Demi Allah, tadi gini, demi Allah tadi gini. Jangan. Kalau kita dengar anak kita, nak, tidak boleh seperti itu. Jangan mudah-mudah mengucapkan. Gitu ya, karena ini penting. Sehingga setelah saya sampaikan ini, sehingga menjadi pelajaran bagi kita, kita tidak melakukannya lagi. Tapi kalau memang tidak diniatkan, tidak sadar atau terlepas ngomong, maka itu yang tidak termaksud tadi, ya, yang tidak boleh bersumpah selain nama Allah. Kemudian tidak boleh yang melanggar syariat. Kemudian apalagi? Tidak boleh melanggarnya kalau kita bersumpah. Nah, ini larangan dalam bersumpah, ya, tidak bersumpah selain nama Allah, tidak sumpah melanggar syariat, ya, ataupun yang enggak baik, dan tidak boleh melanggar kalau kita sudah bersumpah. Ya, artinya amanah atas sumpah kita tersebut dapat dipegang. Intinya dari semua itu dihindari saja, jangan mudah bersumpah. Ini harus kita jaga. Ya. Misalnya lagi, atau kita mengatakan demi Allah aku tidak mengambil barangmu, padahal kita mengambilnya. Wajib nggak kita bayar kifarah? Kakak abang ayah bunda, wajib nggak kita bayar kafarahnya? Wajib, ya. Kalau misalnya kita bersumpah kita nggak ngambil barangmu, tapi sebenarnya kita ngambil, itu wajib karena kita melanggar sumpah kita. Ataupun sumpah palsu, sumpah dosa, sumpah bohong, ya. Sumpah yang seperti ini boleh nggak? Nih, saya tanya lagi nih. Demi Allah, gitu kan. Saya tidak akan membantu anak yatim. Boleh nggak sumpah seperti itu? Boleh nggak? Tidak, karena itu sumpah yang tidak baik. Ya, kalau tadi kan contoh yang pertama sumpahnya bohong. Saya tidak mengambil barangmu, padahal dia ngambil.
Yang kedua, sumpah ini adalah sumpah yang membuat dia tidak melakukan perbuatan baik. Ini juga nggak boleh. Demi Allah, aku tidak akan membantu anak yatim. Demi Allah, aku tidak akan mau lagi pergi ke rumah orang itu. Demi Allah, aku tidak akan mau bersedekah. Nah, ini tak boleh. Harus langsung segera dibatalkan sumpahnya, tapi dia harus bayar kafaratnya. Ya, memberi makan 10 fakir miskin, atau memberikan pakaian, atau membebaskan, atau kalau tak sanggup berpuasa. Tapi beda. Nah, jadi itu urutannya ya. Wah, memberikan makan, apalagi memberikan pakaian, memberikan kebebasan bagi budak. Kalau tak sanggup 3 itu baru dia puasa. Tapi kalau kafarah yang berhubungan dengan suami istri saat siang Ramadan, itu urutannya dibalik dulu. Nah, urutannya dibalik. Ya, jadi bukan tiba-tiba langsung ngasih makan, tidak. Kalau gitu orang kaya nanti semuanya bisa melakukan seperti itu. Nggak apa-apalah, akan ada premehan. Makanya dibalik. Puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu, barulah. Kalau tidak mampu, barulah Beri makan. Memberi makan. Ini dalam hadisnya, ini hadis Bukhari, artinya benar-benar yang disampaikan ini ada hadisnya, dan itu harus urutan. Ya, disebutkan bahwa ada laki-laki datang pada Rasulullah, dia bilang, celaka aku ya Rasulullah. Kalau bahasa kita lah, matilah saya gitu kan, matilah saya ya Rasul, aku mencampuri istriku saat siang hari di bulan Ramadan. Maka Rasul bersabda, merdekakan seorang hamba sahaya perempuan gitu kan. Dia jawab, aku tak mampu ya Rasul. Mana ini kan? Dijawab lagi, aku tidak, kalau gitu puasalah 2 bulan berturut-turut. Aku juga tak mampu ya Rasul. Jawab laki-laki itu lagi. Maka beliau bersabda, berilah makan 60 orang miskin. Nah, kalau kifarat dari berhubungan suami istri ini, memerdekakan hamba sahaya, memberi makan 60 orang fakir miskin, berpuasa 2 bulan berturut-turut, habis itu baru memberi makan kepada orang miskin. Nah, kalau kafarah dalam bersumpah dibalik. Memberi makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian, kemudian membebaskan orang fakir miskin, habis itu baru puasa. Jadi orang-orang yang mampu berpuasa, maka orang-orang yang tidak diberikan kemampuan, orang-orang kaya, bisalah dia memberikan makan fakir miskin tersebut. Tapi kalau orang tidak mampu, maka berpuasalah. Nah, ini konteksnya. Tapi kalau dalam puasa ini kan wajib, maka Allah melalui Rasulullah, apa yang Rasul sampaikan kan itu wahyu semuanya. Tidak ada berdasarkan keputusan Rasul sendiri. Maka tentunya hal ini sudah tepat. Seandainya tidak tepat, berapa banyak orang yang tidak berpuasa? Berapa banyak orang-orang yang menganggap mudah tidak puasa? Ya, berapa banyak orang yang tidak menahan hawa nafsunya saat Ramadan. Nah, maka semoga dengan materi yang saya sampaikan ini, mungkin nanti lain waktu kita bahas lagi manusia senang dipuji, gitu kan. Kalau ini kan manusia senang, sebenarnya saya kemarin pemilihan judul itu, saya pengen, sekarang kan manusia sering berucap sumpah. Manusia, kemarin judulnya saya udah tulis, manusia senang berucap sumpah. Kalau senang ini suatu kebahagiaan, berarti bahagia dong kalau bersumpah. Oh, redaksinya kurang tepat, saya ubah, manusia mudah. Maka saya konsultasi juga dengan teman, akhirnya saya ubah redaksinya manusia sering, karena hal ini sering tanpa kita sadari. Tapi kalau tanpa sadari itu tidak termasuk. Tapi kalau benar-benar ya dia berulang kali mengucapkan seperti itu, tapi ini ada lagi nih. Nah, dalam kehidupan berumah tangga. Dalam kehidupan di rumah tangga, ini yang menjelaskan ini nih, saya dapat ilmunya dari teman saya adalah mantan rektor IIKI, Profesor Ibu rektor yang sudah meninggal, Bu Huzaimah.
Beliau ini adalah perempuan pertama yang menerima gelar dari Mesir, perempuan Indonesia yang pertama mendapat gelar dari Mesir. Beliau menjelaskan kalau di Indonesia ini suami mengucapkan talak 3 itu tidak langsung cerai. Ya, tidak langsung cerai. Tapi kalau penjelasannya di dalam Al-Quran ya langsung cerai kalau udah talak 3. Tapi kalaulah sistem yang dipakai seperti itu, nah ini kan makanya ada penafsiran dan memang orang-orang yang berkompeten di bidang itu. Maka berapa banyak orang cerai? Ya, maka cerai itu selain agama disahkan juga oleh negara apabila hakim telah memutuskan. Jadi talak 3 itu jatuh apabila hakim telah memutuskan. Kalau hakim belum memutuskan tidak. Dan hakim biasa tak mudah untuk memutuskan. Hakim biasa memang sengaja disulit, dipersulit. Karena sebenarnya nggak mau ada perceraian hakim itu. Ya, coba damai dulu, coba bicarakan dulu, coba lihat anakmu yang segini-segini. Jadi yang benar-benar hati-hati terhadap jangan karena ada aku mampulah ada 5 kafarat yang aku ini. Nah, nanti dalam kafarah pembayaran dam juga itu beda lagi dalam haji. Itu kan banyak itu. Kalau kita misalnya tidak sengaja, nggak mungkin ya, nggak sengaja pasti beli alatnya baru makanya kita misalnya mencukur kumis sebelum selesai kita melaksanakan ritual ibadah haji itu ada dam yang harus kita bayar. Ya, misalnya maaf cakap sekali lagi kita berhubungan badan sedangkan kita belum rukun syarat semuanya belum selesai itu batal bisa-bisa hajinya. Maka itulah Allah mengatur agar kita itu ayat terakhirnya apa bunyinya? La'allakum tashkurun. Ya, Allah mengatakan wahfazu aimanakum, jagalah iman kamu. Kadzalika yubayyinullah, beginilah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Sebenarnya udah mudah Allah jaga kebaikan-kebaikan tersebut agar ibadahnya didukung. Karena kalau tidak ada kedisiplinan, tidak ada peraturan, maka orang akan lantak sana berbuat. Ya, terserah diri. Ya, sakarep PDW kalau bahasa Jawa berbuat. Maka dengan adanya ini supaya kita itu bersyukur. Oh Allah menjaga kita sebenarnya. Seandainya disiplin itu tidak ada, maka tentunya kita berbuat sehendak hati kita. Ya, tadi kita sudah tahu ya kafarah itu apa, ya tebusan ataupun tutup. Ya, kita menutupi dosa-dosa kita yang telah kita lakukan kepada Allah. Kalau dam saat kita melakukan haji, kalau fidyah saat kita tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, hubungan kepada Allah digantikan kepada sesama manusia. Ya, kalau kafarat kepada sesama manusia. Nah, kalau pembunuhan, nah itu beda lagi. Ya, pembunuhan dengan sengaja disebut membayar diat. Diat itu harus tunai. Kalau pembunuhan dengan sengaja itu hukumnya hanya 2. Qisas atau bayar diat. Nah, kalau keluarganya maafkan, nah bayarlah diat secara tunai. Hanya boleh kafarat itu apabila tidak disengaja. Tidak tersengaja kesenggol, meninggal. Itu kafarat. Tapi untuk hal yang seperti ini yang lebih bisa memutuskan, nah ini hakim tentu, bukan kita yang belum cukup ilmu. Mungkin ini dasar-dasarnya saja yang Ananda jelaskan. Semoga kedepannya kita lebih menjaga lisan kita, lebih menjaga mulut kita. Kalau misalnya sudah terucap dan hari ini kita sudah tahu dan materi ini nanti akan kita post di YouTube, kemudian kita melihat, maka jalankanlah tugas kita kepada Allah, bayarlah kafarah. Gitu ya. Dengan adanya ini sebenarnya juga kita membantu kaum fakir miskin. Seandainya umat muslim berdisiplin semuanya, menjaga dirinya, menjaga lisannya, semua kaum miskin ataupun orang-orang yang tidak mampu, maka akan selesai masalah karena tidak berdisiplin terhadap hukum-hukum yang telah Allah tetapkan inilah, sehingga ada peraturan-peraturan yang tidak seimbang. Hadanallahu wa iyana jami'an. Semoga kita mendapat petunjuk dari Allah semuanya. Apa yang Ananda sampaikan ini bermanfaat. Kita lebih menjaga lisan kita. Kita ajarkan kepada adik, anak tetangga, saudara kita, anak-anak kita. Lisan anak-anak kita jaga. Sehingga kita tidak dapat
sehingga kita tidak harus membayar kafarah terhadap lisan yang tidak kita jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambillah junjai. Kemudian dalam kepada Ustadz Muhammad Rashid Ridho, mohon maaf sebelum suara saya terdengar dengan keras. Maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, sedikit. Oke. Insyaallah kepada Ustadz Muhammad Rashid Ridho yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, dipersilakan kepada Bunda dan Kakak Abang untuk on cam. Kita ada sesi dokumentasi. Oke, disilakan untuk Bunda dan Kakak Abang untuk on cam. Kak Abang Ayah Bunda boleh hidupkan kameranya ya. Kita ambil dokumentasi sebentar. Mikrofonnya nggak apa-apa nggak dihidupkan. Oke. Saya hitung ya, Bunda. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, Ayah Bunda Kakak Abang. 1, 2, 3. Oke, untuk sisi dokumentasi sudah. Dipersilakan untuk Bunda dan Abang yang ada pertanyaan mengenai materi tadi. Baik, ini ada pertanyaan ini ya. Langsung saja dari Kak Mariani. Bagaimana jika dahulu kita pernah ada janji tapi kita tidak ingat bagaimana cara kita untuk menebus? Ya, janji dengan kafarah beda ya. Janji ini hak. Janji ini hak. Apabila kita tidak menepati janji, merasa berarti kita termasuk orang munafik. Kemarin kita udah belajar tuh hak-hak. Kita idza lakitahu fasalim alaihi, idza da'aka fa'ajibu, manggil jawab. Idza stansahaka fansahu, apabila diminta nasihat, menasihati. Idza marada fa'udhu, orang sakit datang. Idza mata fattabi'hu, orang meninggal ikuti sampai ke kuburannya, urusi jenazah. Janji ini termasuk hak sama muslim. Kalau kita ini awalnya dulu, kalau kita punya janji segera kita tepat. Nah, kebalikan dari janji adalah terbagi atas 3 sesuai dengan hadis Rasulullah. Ya, orang-orang munafik, al-munafiqu salata, idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khon, apabila dia diberikan amanah dia berkhianat. Maka kalau kita tidak menepati janji kita, maka kita termasuk orang yang khianat. Nah, ini tidak ditebus dengan kafarah karena ini janji bukan sumpah. Kecuali dalam janji tersebut disertakan sumpah. Sumpahnya bukan sumpah dengan sengaja. Ya, sumpahnya sumpah tak sengaja. Ayolah ikut kami makan di kafe ini nanti malam. Gitu kan? Wah, saya tuh nggak bisa lah. Ada ini sedikit. Kan? Sumpahlah, besok lah. Yalah, besok saya ke rumah gitu kan. Ini termasuk tidak sengaja. Kecuali memang diniatkan benar-benar sumpah besok pengen ke sana tapi kita tidak ke sana. Ini harus ditebus. Itu janji disertakan dengan sumpah. Sekarang janji itu disertakan dengan sumpah atau tidak? Kalau tidak disertakan dengan sumpah, maka segera tepati. Apa kira-kira janji yang pernah kita ingat-ingat? Kalau di Facebook kita kalau kita berjanjinya lewat chat itu biasanya banyak bukti-bukti. Saya maka ketika memberikan pengumuman yang penting-penting biasa saya lebih menggunakan
apa namanya tuh, melalui broadcast, karena broadcast itu ada jejak digital. Kalau telepon kan siapa yang ingat dengan telepon? Tapi kalau dengan catatan kita bisa cari kata kuncinya. Misalnya berbuat baik, keluar itu kata-kata kita di WA, berbuat baik. Kalau janji itu kita tidak ingat, kemudian kita pernah menulisnya, coba cari di catatan. Catatan WA misalnya. Tapi kalau kita tidak ingat, ya kita ingat-ingat sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ini janji harus ditepati. Karena kalau tidak kita termasuk orang fasik. Sama seperti dengan sholat. Orang bertanya kepada Ustaz, bagaimana kalau kita tinggalkan sholat? Kita harus ganti sesuai sholat yang kita tinggalkan jumlahnya. Bagaimana kalau kita lupa? Kita duduk tenang-tenang, kita ingat lagi berapa kita sholat. Maka dilakukanlah paling sedikit, ya, sesuai yang paling mendekati. Misalnya 51 kali tertinggal, maka paling tidak 38. Itu pun kalau kita, tapi kalau kita 51 kali kita ingat, berarti kan ingat gitu. Tapi misalnya dihitung-hitung lah, misalnya selama 2 bulan gitu kan, saya ini tidak sholat. Kan 1 hari dalam 2 bulan itu apa? Misalnya Januari ada 31 hari. Februari, hitung Februarinya. Masuk tahun kabisat apa enggak? Berarti misalnya ada 29. 31 tambah 29 berapa? Oh, berarti sekian. Nah, sekiannya itulah kali setiap hari itu ada 5 kali waktu sholat. Itu hitunglah. Nah, itu. Jadi maksud dihitung ini kira-kira berapa. Nah, lebih baik dilebihkan mungkin 1 hari atau 2 hari. Sehingga tuntas janji sholat kita. Tapi sholat ini antara hubungan kita dengan Allah. Nah, sulit kadang-kadang kita mencari buktinya. Tapi mudah kita melakukan meminta maafnya. Karena Allah Maha Pemaaf. Tapi yang paling sulit ini dengan manusia. Kepada siapa saya pernah janji? Nah, maka boleh cara-cara modern kita pakai. Misalnya di akun Instagram kita ataupun WA kita. Kakak abang, ayah bunda. Misalnya gitu kan. Siapa yang pernah saya berikan janji, kemudian saya tidak tepati, mohon japri saya ya. Ataupun mungkin janji tersebut dalam bentuk utang. Nantilah bulan Februari saya ganti gitu kan. Itu kan termasuk janji. Mungkin kita lupa. Maka ketika orang meninggal itu juga ada janjinya. Hutang itu dibawa mati. Iya, memang dibawa mati. Dibawa mati itu ditanggung jawabkan di hadapan Allah. Maka yang pertama kali bertanggung jawab itu terhadap ahli waris. Maka ketika ada hutang, ada waris, ada wasiat, yang mana dulu didahulukan? Nah, ini dulu saya pernah tanya kepada salah satu anggota saya. Yang pertama adalah hutang. Seorang ayahnya memiliki harta 60 juta misalnya. Yang mana dulu? Wasiat dulu? Atau bayar hutang dulu? Atau pembagian secara faraid dulu? Maka tak boleh tiba-tiba langsung di faraid. Oleh ayahnya punya hutang, ambil dari duit yang sisa ayahnya tersebut, lepaskan janji hutang. Yang kedua, wasiat. Wasiat kepada anak laki-laki misalnya 56 juta, nggak bisa. Wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari hartanya. Tapi kalau 1/3 berarti melebihi dari kapasitas. Wasiat itu hanya boleh lebih kalau dalam harta. Tapi kalau wasiatnya ini ada segini, aku ingin misalnya wasiat tersebut aku ingin dimakamkan di sini. Nah, itu kan beda. Bukan tentang harta, kan? Atau aku ingin batu nisanku ketika meninggal nanti tidak mau batu, maunya kayu. Ini wasiatnya beda. Tapi pertama adalah hutang, kemudian wasiat. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Setelah itu harus dibagi sesuai dengan faraid. Itu urutannya. Tapi kalau janji, ya kita ingat janji kita berapa. Kita lupa, ya tanya. Kita sudah punya alat modern sekarang. Bisa tanya di grup, bisa tanya di status, bisa cari di pencarian WhatsApp. Kita ingat-ingat, sepaling ingat kita berapa. Nah, lebih-lebihnya dilebihkan. Kalau kita kurang juga ingat, kita datanglah ke tempat yang baik. Di situ ada orang-orang baik, ada anak-anak yang diberikan kelebihan oleh Allah, diambil orang tuanya,
ayahnya diambil, ibunya diambil, nah, maka kita niatkanlah, ya Allah, aku sangat-sangat lupa terhadap janji yang telah aku ucapkan. Aku tidak tahu harus membalas ke siapa. Nah, ini termasuk juga saat utang. Ahli warisnya tak ada, keluarganya tak ada, tapi kita punya utang kepada dia. Harus kita kasih ke siapa ini? Nah, maka kita datang ke tempat-tempat yang baik itu. Kita serahkan kepada orang-orang baik. Termasuk juga janji. Misalnya kita nggak tahu lagi nih harus tunaikan ke siapa, orangnya tak ada. Misalnya itu janji kepada seseorang. Maka tepati janji tersebut. Kalau kita lupa, yang paling mendekati kita ingat. Kalau tak ada lagi, tapi kita ingat kalau kita tuh sudah pernah janji, isi janjinya lupa, maka tunaikanlah dengan perbuatan baik, diniatkan untuk menebus janji-janji kita. Kalau misalnya janji itu diiringi dengan sumpah, maka bayarlah kafaratnya. Kemudian tunaikan janji tersebut. Kalau masih bisa ditunaikan. Tapi kalau misalnya sudah habis waktunya kan, contohnya pengen ke rumah orang itu, tapi kita dah bersumpah orang itu udah nggak ada, rumahnya juga udah runtuh, mau kemana lagi kan? Nah, maka bayarlah kafarat. Tapi kalau masih bisa, kalau kita berjanji diiringi dengan sumpah, tunaikan kafaratnya, tunaikan kafaratnya, kemudian tunaikan janji. Tapi kalau tidak dibarengi dengan kafarat, janjinya saja ditepati. Lupa janjinya sama sekali, yang paling diingat-ingat. Tak ada yang diingat sama sekali, datang tempat yang baik, berikan apa yang kita miliki, niatkan untuk tebus janji-janji kita yang pernah kita ucapkan. Itu ya. Abang, ayah, bunda, ada lagi yang pengen bertanya? Kalau tidak, kita lanjutkan ke Riyadhah. Baik, untuk ayah bunda kakak abang, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Boleh di chat, di kolom chat aja kalau tidak bisa mute. Sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya, Ustaz. Baiklah, dilanjutkan ke Riyadhah surah Yasin kepada Ustaz Muhammad Rasyidho, dipersilahkan. Baik, doa-doanya boleh ditulis. Kalau nggak sempat saya bacakan di awal, nanti saya bacakan di akhir. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من
دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون لم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين أطعموا لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعلمون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم فامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Mohon doanya untuk kakak Puspriyanto bin Slamet Sudir, Syahlani bin Haji Slamet Sudir, Yufta bin Slamet Sudir, semoga diberikan kesehatan dan ketaatan kepada Allah. Untuk kita semua yang hadir, untuk kaum muslim dan muslimat, seluruh cita-cita dan keinginan kita, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan. Doakan saya semoga bisa menyelesaikan tesis tepat waktu, anak-anak kita dipermudahkan belajar, permudah saya dalam mengemban amanah, komunitas PKCK diberikan keistiqomahan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, diberikan kemudahan dalam menjaga amanah dari umat. Orang-orang yang ada di dalamnya juga ikut berkontribusi dan bergerak dengan baik sesuai bidang dan amanahnya. Kita doa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وذكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih kakak abang ayah bunda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kesiran kepada Ustazah, kepada Ustaz Muhammad Ridho. Baiklah, itulah rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan berbagi pada sore hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan tadi, ada sedikit bising, dan juga salah dalam perkataan atau perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih semuanya.